Iya, Mak. Nanti Aceh pikirin lagi nya. Tapi jangan lama-lama. Sebentar lagi kan pelatihan mau dimulain. Nanti kalau Cindy ikut latihan, terus dinyatakan lolos, itu sama aja. Iya, Mak. Nanti Aceh akan fokus dulu mikirin buat Cindy ini ya. Oceng, Assalamualaikum. Orang itu lagi, Mak. Waalaikumsalam. Ceng, jadi gini, kemarin itu Ibu Ines datang ke sini ke rumah saya, nawarin si Iko untuk jadi instruktur di kantor dia. Emangnya di kantor dia itu nggak ada instruktur lain ya? Yang ditawarin jadi instruktur sama Bu Ines itu bukan cuma Iko, Pedut, Ceyoyo, Ceati, Esi juga ditawarin jadi instruktur. Iya, tapi begitu tahu mereka itu tidak bonafit, makanya kemudian jatuh tawaran kepada Iko ya kan? Pinter juga ya Bu Ines itu ya. Nawarin Iko supaya kantornya kelihatan bonafit, supaya kantornya kelihatan keren, supaya kantornya itu kelihatan banyak duit. Iko itu bukan TKI biasa, dia itu TKI internasional. TKI sukses, disayangi oleh Pangeran Arab. Ya udah, Hehehe, udah Ceng, jalan aja. Pedut mah nggak usah diladenin. Ceng, tolong tanya sama Bu Ines. Dia tuh berani bayar berapa sih? Berani bayar Iko berapa supaya jadi instruktur di kantor dia? Apa jangan-jangan cuma gaya-gayaan aja? Hah? Supaya kelihatan keren, supaya kelihatan banyak duit gitu. Yang saya penasaran, sebenarnya Bu Ines itu punya uang berapa sih? Hah? 2 lemari, 3 lemari? Palingan juga cuma 1 kantong kresek, isinya duit 5 ribuan bekas parkiran ya kan? Pedut. Udah Ceng, jalan aja. Iya, Mak. Percuma layanin Pedut. Iya, Mak. Aceh jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, Mas Wani sebagai mertuanya harusnya Mak tuh Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nggak mertua, nggak mantu, sama aja. Lama-lama jalan ini saya beli, biar pada nggak bisa kemana-mana. Febri mau bicara sama Bapak. Soal keberangkatan. Kalau soal itu tidak ada yang perlu dibicarakan. Pak. Pak, Febri mau berangkat. Jangan bertengkar sama bapak kamu. Febri nggak mau bertengkar. Ibu lihat kan? Waktu Bapak ketiduran di meja itu, tangannya masih penuh adonan bulu, Bu. Ya, ibu tahu. Febri kasihan sama Bapak. Febri nggak tega sama Bapak. Ibu lihat kan? Seberapa berusaha Bapak buat nafkahi kita. Febri kasihan sama Bapak, Bu. Ini bukan masalah kasihan atau nggak kasihan. Itu tanggung jawab bapak kamu. Bu, Febri ngerasa nggak berguna jadi anak. Kalau ngebiarin Bapak terus-terusan seperti ini. Bapak capek, Bu. Lama-lama Bapak bisa sakit. Febri mau bicara sama Bapak. Bentar aja kok, Pak. Ya, nanti bicaranya setelah Bapak cerita. Bu, sebentar doang kok, Pak. Kamu ngerti kata nanti nggak? Kalau Bapak bilang nanti. Iya. Febri boleh berangkat? Kalau kamu mau bantu Bapak, kamu jangan berangkat. Febri mau berangkat. Kamu dengar Bapak ngomong nggak sih? Kamu jangan berangkat. Pak. Kamu tuh udah ingkar janji sama Bapaknya. Kamu janji sama Bapak. Pak. Febri mau bantuin Bapak. Bapak kan dibantu sama Febri mau bantuin Bapak. Neng, Febri mau bantuin Bapak, Bu. Febri mau berangkat. Febri mau minta izin Bapak. Febri mau... Febri mau berangkat, Pak. Iya. Kamu boleh berangkat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, lagi ngapain, CS? Hah? Nungguin Juni lewatnya, terus mau kamu godain ya? Pusing. Ya kalau pusing teh minum obat atuh, kan biasanya teh begitu. Nggak lucu. Pasti salah Febri-nya. Ya, saya juga begitu, Kum. Masalah kamu teh sama saya sebenarnya sama, Kum. Saya juga bingung masalah Cindy. Udah saya iyain. Kamu Capek saya, Ceng. Ditanyain terus. karena sih lagi hamil kan? Saya tuh udah mau marah sama anak saya, istri saya keluar. Kalau ikutin apa kata hati saya, mah tuh saya marah sekeras-kerasnya, Neng. Marah saya. Itu kok anak nggak nurut sama bapaknya, bingung saya. Itu dibilang jangan berangkat, cuman terus Pak, Febri mau berangkat, Pak, Febri. Cuman ya gitu, Ceng. Istri saya lagi hamil, terus kan saya periksa ke dokter Ella-nya. Dokter Ella bilang perut istri saya kenceng karena banyak pikiran. Kalau saya marah nanti Esi kepikiran lagi, masalah lagi nanti perutnya kan, aduh. Ya udah saya iyain, cuma sih nggak ikhlas, Ceng. Ganjel ini, ganjel bener. Iya juga ya, Neng. Pasti iya tuh, Mah. Debbie heran, kenapa Mama sama Papa nggak pernah mikirin soal itu? Ya gimana tuh Neng, Mama sama Papa kan uangnya banyak. Tiap pagi teh capek nyapuin di kamar. Lagian, Mama kalau jadi instruktur kan juga keren, Mah. Nanti Debbie bilangin deh ke teman-teman Debbie. Siapa tahu ibunya ada yang daftar jadi TKI. Nanti kan Mama yang ngajar. Iya ya, kamu teh hebat Neng. Kamu, astagfirullahaladzim. Gak usah Debbie, gak usah dikasih tahu sama temen-temennya. Lagian kalau mau kasih tahu, kasih tahu aja deh Neng. Keren. Iko, Papa, Mama, Apa sih, Ceng? Ini CS, bukannya saya teh nggak mau sependeritaan sama kamu nih. Tapi bagaimana kalau duduknya jangan di tanah? Saya kan orang kantoran. Kalau kamu nggak apa-apa orang lapangan. Kalau saya tanahnya kotor, nanti penampilan saya nggak bagus dong di kantor. Bagaimana kalau kita duduknya di motor aja? Itu baru namanya CS. Ngerti gitu sama temennya sendiri. Jadi gini CS, kalau menurut saya kamu mah gampang. Kok saya ini sebenarnya yang bingung, yang susah. Gampang bagaimana nih maksud kamu nih? Ya seperti yang pernah saya bilang sama kamu. Suruh aja Edward yang ngelamar Febri, nikahin sama Febri. Habis itu suruh Edward deh untuk ngelarang Febri berangkat. Jadi, maaf. Nggak usah diajak mau bercanda sedikit nih orang bingung, kayak galak bener sih. Ya maksud saya teh itu, Kum. Yang saya pikirin soal Cindy. Tapi ya, sekarang saya bingung. Kalau misalnya mau nikahin Cindy, nikahin sama siapa? Iya kan? Mengoding. Jahat bener anak saya dinikahin sama Mang Oding. Emak juga tadi nanya, ada cara nggak nih untuk ngelarang Cindy berangkat? Tadi yang sempat kepikiran sama saya itu soal itu. Tapi itu dia. Bingung saya, masa saya mau ngomong seperti itu ke emak? Kan nggak mungkin. Pusing. Sama.